Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, Kitabul Hikam, hikmah ke-66. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darain amin. Min jahli al-murid ay yusi'a al-adaba fatu'akhkhara al-uqubatu anhu فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك wa ma turid. Di sebagian nuskhah terakhirnya walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turid. Titik, habis segitu. Tapi di sebagian nuskhah ada tambahan. Kita baca aja biar sempurna. Setelah kalimat an yukhalliyaka wa maturid ada kelanjutannya, fala tastahqiranna ma manahahu maulah, maka janganlah engkau meremehkan, janganlah engkau menghina apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan halus ini. Termasuk sebagian kebodohan seorang penganut thariqah, seorang murid, seorang salik, ayyusi al-adab, dia melakukan su'ul adab, kekurang ajaran, tidak menjaga adab. Fatu'akhkharal uqubatu anhu, tapi dia tidak kualat, nggak kena bala, diakhirkan siksaan anhu darinya. Oke-oke aja dia. Su'ul adab kepada Allah atau kepada syekh atau kepada orang tua. Kemudian dia lihat, loh, saya kok nggak kena apa-apa ya. Padahal saya sudah kurang ajar kepada ayah, kepada ibu, kepada guru, bahkan kepada Rabbul Alamin. Dan dia berpendapat, lau kana hadza su'a adab laqata al-imdad. Kalau kelakuan saya dianggap Allah su'ul adab, pasti, kalau bahasa kita nih, bahasa zaman sekarang, keramat saya udah hilang. Ini nyatanya tamu saya tetap banyak, murid saya tetap banyak, undangan tetap banyak. Laqata'a, kalau arti lugahnya pasti Allah akan putuskan imdad, bantuan. Maksudnya asrar barokah itu hilang. Wa aujabal ib'ad, dan mewajibkan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering terjadi ini. Sangat sering. Bahkan saya juga pernah ditanya urusan ini. Jadi ada orang-orang yang su'ul adab kepada abahnya, ayahnya, ummu atau ibunya, tapi hidupnya tetap enak. Muridnya nggak berkurang, rezekinya yang nggak berkurang. Ini masih ada hubungannya dengan istidraj ini ya, masih berhubungan erat ini. Dan boleh saya katakan ini sering terjadi dari zaman saya taklim sama Saudara Imam sampai ke zaman Buya, zaman Syekhuna Ki Ahmad dan lain-lain terjadi. Harusnya orang tadi itu faham Allah Ta'ala tidak mencabut keramatnya dia itu beberapa kemungkinan ini ya.
satu kemungkinan dia memang ahlun nar, jadi diazabnya nanti sekalian su'ul khotimah, kan serem ini. Jadi dibiarin dulu sama Allah Ta'ala. Jadi udahlah biarin deh, kesian biar muridnya tetap banyak, duitnya tetap banyak, istrinya tetap banyak, segalanya banyak, enak, tapi nantinya akhir umurnya su'ul khotimah. Wal'iyadzubillah. Ini yang paling bahaya ini. Jadi dia menyangka dirinya mahbub indallah, dipenuhi ijabah, dipenuhi nikmah, dipenuhi ribuan murid, padahal sudah dipastikan akhir umrih ala su'il khatimah. Itu yang paling menakutkan. Sebab di sini dibilang di syarah faqad qalu, kalau ke masyayikh ini, uququl ustadzina la taubatalah, durhaka kepada para mursyid tidak ada taubatnya. Wa qalu ayuban man qala li ustadzihi lima fa innahu la yaflah. Kalau orang yang masih bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa mursyidnya melakukan ini? Kenapa dulu guru saya itu udah sempurna, sayangnya ini satu masalahnya. Kenapa beliau begini? Nah, itu la yaflah. Dia tidak akan mengalami falah, bermakna al-futuh. Malah ada yang bahaya. Wa qala al-Qushairi, berkata Imam al-Qushairi, man sahiba syaikhan min asy-syuyukh thumma i'tarada alayhi biqalbihi faqad naqada ahda as-suhbah wa wajabat alayhi at-taubah. Wa in baqiya min ahli as-suluk qasid lam yasil ila maqsudihi. A'udzubillah. Siapa-siapa yang hatinya i'tirad, ingkar kepada syekhnya, maka tanpa dia sadari dia telah memutuskan bai'ah, ikatan sohbah, dan wajib baginya taubah. Wa in baqiya min ahli suluki qasid lam yasil ila maqsudih, dan jangan harap dia akan bisa sampai kepada tujuannya, yaitu usul ilallah. Jadi saya ulangi lagi ya, bab ini sering sekali terjadi di berbagai waktu. Kalau ada orang dia durhaka kepada ibunya, atau dia durhaka kepada ayahnya, atau dia durhaka kepada syekhnya, lebih-lebih lagi dia durhaka kepada nabinya, lebih-lebih lagi durhaka kepada Tuhannya. Kemudian hidupnya tetap enak, entah dia tajir minat tujar, perdagangannya tambah kaya, atau dia muridnya tambah banyak, kalau dia orang ahli pengobatan, pasiennya tambah banyak, kalau dia punya madrasahnya tambah banyak muridnya. Tapi dia tetap itu dalam su'ul adab, dalam uququl walidain, uququs syuyukh, apalagi uququ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi uququllah, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keramatnya enggak hilang. Hati-hati. Jangan disangka tidak hilangnya itu dia tidak berdosa kepada Tuhan, tapi itu ainul istidraj, yaitu yang dimaksud dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Na'udzu billah thumma na'udzu billah. Faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Sebab terkadang madad dari Allah Subhanahu wa taala, pakai bahasa gampang ya, keramatnya si murid tadi itu sudah hilang min haitsu la yash'ur, tapi dia tidak terasa. Yang tahu gurunya. Suatu imam sering bahas itu. Malah ada satu cerita ya, ini suatu imam nukil dari Imam Al-Habr, kan ba'd at-talamid fi zaman ahadil masyayikh asal adab ma syekhu. Dia yusiul adab kepada gurunya, sedangkan
qadarullah gurunya ini mau meninggal. Sebelum, naudzubillah, jangan sampai terjadi di kita ini. Ini kejadian ini, satu imam cerita itu. Sebelum si syekh ini pindah ke akhir, dia datangi murid tadi untuk ngambil sir lah, untuk ngambil keramatnya itu. Lihatlah qad sa'al adab. Dia ambil keramatnya, baru raja'a ila akhir. Sampai seperti itu bahayanya su'ul adab kepada para masyayikh yang arifin billah, walau lam yakun illa man'al mazid. Seandainya su'ul adab itu tidak mendatangkan bala, kecuali si murid nggak bisa naik derajatnya, dan si santri ini berada di tempat dan keadaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak terasa, dan dia dibiarkan dengan kekeramatan yang dia sangka keramat tadi, itu sudah bala yang sangat cukup. Nasallallahu salamah min su'il adab bil masyayikh. Yang gawat itu kita su'ul adab dengan orang tua, dengan guru, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak terasa. Jadi kita nggak nyangka kalau itu su'ul adab. Padahal menurut si syekh, menurut orang tua kita, menurut Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam ajaran Allah itu adalah su'ul adab. Makanya ada dosa yang kita lakukan kita tahu, itu alhamdulillah kita bisa taubah. Ada dosa yang kita tidak mengerti itu dosa, padahal menurut Allah itu dosa. Ini yang khawatir. Ini harus diistighfari. Ya Allah, ampuni saya dari dosa yang saya tidak tahu itu dosa, tapi menurut Engkau itu adalah dosa. Ini kalau ke Allah kita tinggal istighfar. Kepada Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para masyayikh, apalagi guru-guru kita di silsilah yang wali-wali itu, kita tawajuh saja kepada beliau-beliau itu. Kalau saya ada su'ul adab yang saya tidak tahu, yang saya tidak terasa, saya mohon dimaafkan. Sebab futuh itu ni'mah muqayyadah. Madad itu nikmat muqayyadah. Imdada dari para guru itu muqayyad, terikat dengan tidak adanya su'ul adab. Ingat-ingat itu. Tidak boleh ada su'ul adab kepada orang tua, kepada guru, apalagi kepada Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada Hadratullah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salamah lana wa lakum wa lil ahbab wa liman sami'a hadzal kalam. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.